hari ini menjelaskan tentang perjalanan demokrasi di Indonesia. Ini hampir sama seperti bab 1 kalau tidak salah ya. Hampir sama karena perjalanan pelaksanaan undang-undang. Hampir tidak terlepas dari bab 1 yang bagaimana perkembangan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Itu berkaitan erat dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Oke ya, disiapkan fokusnya karena dia di sini akan bercerita sejarah, gitu ya. Jadi harus fokus bagaimana sih perkembangannya dari kapan loncat ke kapan, terus namanya apa kayak gitu sampai sekarang, ya. Jadi Budia minta kamu untuk fokus. Hari ini tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Bagaimana demokrasi berjalan di Indonesia? Ternyata pada perkembangannya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengalami beberapa fase yang disebut dengan 4, ya. Demokrasi parlementer atau demokrasi liberal, lainnya ya, demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Berjalan dari Indonesia merdeka sampai 1959. Kemudian demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Ini disebut dengan Orde Lama. Ya. Demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998 kita sebut dengan masa Orde Baru. Kemudian yang keempat, demokrasi Pancasila masa reformasi dari 1998 sampai sekarang. Kita sekarang pada masa demokrasi Pancasila masa reformasi. Di bab 1 kan kemarin sudah ya, pertama demokrasi liberal, Orde Lama, Orde Baru, reformasi. Sama kayak gitu ya. Cuman kita nanti lihat bagaimana perkembangan kedaulatan rakyatnya. Tidak sepenuhnya berkedaulatan rakyat karena perkembangan Indonesia mengalami 4 ini ya. Kita lihat dari parlementer, terpimpin, gitu, baru Pancasila. Kita bahas satu persatu. Dari demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 59. Jadi masanya 9 tahun ya. Sistem yang dianut Indonesia adalah parlementer. Ya, di mana presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Kalau sekarang Indonesia menganut sistem presidensial. Jadi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tidak ada perdana menteri. Coba kamu lihat contoh negara yang ada perdana menterinya itu adalah Australia, Selandia Baru, Malaysia. Itu adalah negara yang pakai perdana menteri. Jadi kepala negara itu hanya simbol. Misalkan Inggris ya. Inggris itu sistem parlemen terbesar. Inggris kepala negaranya adalah Ratu Inggris, Ratu Elizabeth. Dia hanya sebagai simbol. Ya, simbol bahwa dia pemimpin dari Inggris. Tetapi yang menjalankan pemerintahan, yang mengurusi masalah pemerintahan di Inggris itu Perdana Menteri. Karena di Inggris menganut sistem parlementer. Di Indonesia pernah begitu, yaitu pada masa 1945 sampai 1959. Jadi presiden cuma hanya simbol atau kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Hal ini dikarenakan masih belum bisa lepas dari pengaruh Belanda. Jadi Belanda itu kan pada masa ini, kalau kamu bisa menggabungkan materi sejarah, pada masa ini itu masih mempertahankan kemerdekaan, ya kan? Mempertahankan kemerdekaan bahwa Indonesia itu berhak merdeka, tetapi Belanda masih merecoki Indonesia. Indonesia tuh pengen jadi negara kesatuan, tapi akhirnya dirundingkan, akhirnya Indonesia berbentuk negara serikat dengan Perdana Menteri. Kemudian ada maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, di mana Indonesia berbentuk parlementer karena tidak presidensil. Mereka punya Perdana Menteri.
Nah, ciri-cirinya adalah presidennya Insinyur Soekarno. Tetapi ada Perdana Menteri. Nah, Perdana Menterinya nanti ganti-ganti setiap beberapa tahun itu kan. Kalau sekarang kan Menteri Kabinet ya. Kabinet itu kan di bawahnya Presiden. Presiden sebagai wakil presiden dan wakil presiden, bawahnya menteri-menteri. Kalau Perdana Menteri berarti Presiden sendiri, Perdana Menteri sendiri. Nanti Perdana Menterinya bawahnya ada menteri. Menteri itu tunduknya sama Perdana Menteri, bukan sama Presiden. Kalau sekarang menteri itu tunduknya dengan presiden. Ya. Kemudian bentuk negara RIS, Republik Indonesia Serikat, sampai tahun 1950 dengan dasar negara Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi tahun 1950 itu kembali menjadi negara kesatuan dan Presiden itu menginginkan adanya undang-undang baru, bukan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam menyusun undang-undang baru itu, sementara dalam kurun waktu 1950 ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara. Undang-Undang Dasar sementara 1950. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 mau dirubah. Nah, ketika ada yang merubah, namanya Dewan Konstituante. Sebelum perubahan itu mereka pakai UUD 1950. Nah, kemudian tadi yang dia bilang ya, Presiden menjabat sebagai kepala negara hanya simbol, sedangkan yang mengurusi pemerintahan adalah Perdana Menteri. Nah, sering terjadi pergantian kabinet. Jadi Perdana Menterinya itu sering terjadi. Kemudian tetapi pada masa itu dari masa 1950 sampai 1959 itu UUD yang baru itu tidak jadi-jadi. Maka dari itu Presiden mengeluarkan dekret Presiden ya. Dalam waktu 9 tahun 9 tahun ini ya 1950 sampai 1959 itu tidak jadi-jadi UUD barunya. Akhirnya Presiden mengeluarkan dekret Presiden bahwa kita kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin rada bingung ya alurnya. Nanti Budi jelaskan. Ini ada pergantian kabinet ya. Sering terjadi pergantian kabinet. Pergantian kabinet itu pada masa ini. RIS ya, tahun 1945 sampai 1950. 5 tahun itu 7 kabinetnya berganti. Berganti Perdana Menteri 7 kali. Natsir, Sukiman, Alinya nanti 2 kali, Wilopo, Burhanuddin, Juanda. 5 tahun ganti pemimpin 7 kali, bayangkan ya, saking tidak stabilnya. Kemudian ini dulu ya, kasihkan alurnya, biar kamu ngerti. Pertama kan dari 1945 sampai 1959 ya. Kita bikin alurnya biar kamu tidak bingung. Alurnya adalah 1945 sampai 1950 sampai 1959 ya. Oke. 1945 sampai 1950. Di sini ada kita berbentuk parlementer ya. Berbentuk serikat. Berbentuk Republik Indonesia Serikat. Terus masih menggunakan UUD 1945 pada tahun ini. Tapi kemudian tahun 1950 kembali menjadi kesatuan. 1959.
Ini kembali berbentuk kesatuan, tidak serikat ya. Kemudian menggunakan UUD S 1950 dan akan membentuk undang-undang baru dengan panitia pembentuknya namanya Dewan Konstituante. Menggunakan pembentuk RIS, menggunakan UUD 1945 dan sistem parlementer ya. Semuanya sistem parlementer. Jadi Perdana Menteri semua. Nah, tapi tahun 1959 karena waktu 9 tahun itu tidak jadi-jadi undang-undang barunya, 1959 itu Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Ya, adanya dekret presiden karena Dewan Konstituante tidak selesai dalam menyusun undang-undang baru. Jadi udah ulangi ya. Terlihat tidak di sini alurnya dari 1945 sampai 1959 ya. Enggak. 49 berarti berapa tahun ya? 14 tahun ya. 14 tahun masa ini ya. Jadi masanya 1945 Indonesia berbentuk RIS ya. Berbentuk RIS, Republik Indonesia Serikat. Jadi bentuknya serikat, ada negara bagian. Kemudian masih menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun BPUPKI, yang disahkan PPKI ini. Tetapi kemudian mau mengubah Undang-Undang Dasar ini menjadi undang-undang baru. Makanya ada Dewan Konstituante yang membentuk undang-undang baru. Sementara undang-undang barunya dibentuk, kita pakai UUD S 1950 dan negaranya kembali menjadi negara kesatuan, tetapi masih parlementer ya, masih parlementer. Kemudian ada 1959, saking lamanya Dewan Konstituante ya, dari 1950 sampai 1959, 9 tahun, undang-undang barunya itu nggak jadi-jadi. Maka dari itu, Presiden mengeluarkan dekret presiden karena Dewan Konstituante tidak selesai-selesai dalam menyusun undang-undang baru. Nah, apa isi dekret presiden? Isi dekret presiden adalah pembubaran Dewan Konstituante. Ya, karena tidak selesai bikin undang-undang baru, dibubarkan saja. Nah, akhirnya berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1950. Karena kembali ke UUD 45, tidak UDS atau tidak undang-undang baru. Karena undang-undang barunya nggak jadi-jadi. Dan akhirnya membentuk MPRS serta membentuk Dewan Pertimbangan. Dengan dekret presiden ini berakhirlah masa demokrasi parlementer. Karena kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 berarti kembali ke demokrasi atau sistem presidensial. Ya, sistem presidensial, tidak ada Perdana Menteri. Dekret presiden mengakhiri masa demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Ya. Dekret presiden mengakhiri masa demokrasi parlementer atau liberal. Nah, sampai sini paham ya? Jadi yang pertama, masa yang pertama demokrasi parlementer itu pemimpinnya Insinyur Soekarno, kemudian ada pergantian kabinet karena ada Perdana Menteri. Ini timeline-nya ya. 1945 sampai 1950 dibentuk RIS,
Kemudian 1950 sampai 1959 berbentuk kesatuan, tetapi menggunakan Undang-Undang Dasar 1950. Nah, terus habis itu 1959 Juli tepatnya tanggal 5 Juli ini sering sekali ya keluar dekret presiden. Bunyinya apa? Dekret presiden itu adalah pembubaran Dewan Konstituante atau yang merumuskan undang-undang baru tetapi tidak jadi-jadi. Akhirnya berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. Kemudian yang ketiga ada pembentukan MPRS dan pembentukan DPR. Dekret Presiden mengakhiri masa demokrasi parlementer atau masa demokrasi liberal di Indonesia. Beralih ke masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966 atau kita sebut dengan masa Orde Lama. Ya. Kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dari dekret presiden itu menjadikan pemerintahan kembali menjadi bentuk presidensial, tidak ada perdana menteri. Ya. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Gitu ya. Jadi perdana menterinya tidak ada sudah. Presiden semua kayak sekarang presiden top. Ya. Adanya menteri di bawah presiden. Tidak ada menteri di bawah perdana menteri. Gitu ya. Lanjut, ciri-cirinya kepemimpinan terpusat di pusat, maka disebut dengan demokrasi terpimpin. Ya. Terpusat di pusat dan Presiden Soekarno. Presiden salah mengartikan dari kata Undang-Undang Dasar bahwa seharusnya kedaulatan itu berada di tangan rakyat, tetapi Presiden itu menganggap dirinya pemimpin pusat, ya. Makanya kepemimpinannya terpusat di Presiden. Terus terjadi penyelewengan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Presiden. Dalam hal ini Soekarno diantaranya adalah mengangkat MPRS, padahal harusnya MPR itu dipilih oleh rakyat. Ya, kalau berdasarkan Undang-Undang Dasar, seharusnya MPR itu dipilih oleh rakyat. Dan juga Presiden membubarkan hasil DPR, hasil pemilu, dan membuat DPR baru namanya DPR GR atau DPR gotong royong. Yang ketiga, Presiden mengangkat dirinya sebagai Presiden seumur hidup. Ya, ini di bab 1 sudah kemudian. Kemudian penyimpangan gerakan non-blok GNB, ya. Harusnya kita tidak memihak kepada komunis atau liberal, blok barat atau blok timur, tetapi pada masa Orde Lama, Pak Soekarno itu lebih memihak kepada blok timur atau memihak ke komunis. Jadi menyimpang ya dari politik luar negerinya kita. Kemudian yang kelima adalah memberi kesempatan kepada PKI untuk berkembang. Akhirnya pada tahun ini terjadi G30 SPKI pada tahun 1966 ya. 1966 itu terjadi G30 SPKI yang mengakibatkan rakyat berdemo yang dikenal dengan Tritura, 3 tuntutan rakyat. Jadi pada masanya Soekarno ini demokrasi terpimpin, perkembangan itu dipusatkan di Jawa. Dulu Soekarno bangun Monas ya pada masa ini ya. Monas itu dibangun pada masa demokrasi terpimpin, kemudian terjadi penyelewengan, memberi kesempatan kepada PKI, dan akhirnya puncaknya adalah pada tahun 1966 ada G30 SPKI yang kemarin kita baru peringati, ya. Kamu kan kemarin bikin proyek kewarganegaraan. Kalau baca benar-benar itu mesti terjadi pada masa Pak Soekarno dan yang menyelamatkan adalah Pak Soeharto, ya kan? Dengan adanya PKI ini, rakyat itu berdemo, kemudian demonya dikenal dengan Tritura. Tri itu tiga tuntutan rakyat. Isinya apa Tritura? 1, bubarkan PKI. Yang kedua, bersihkan kabinet dari unsur PKI.
Yang ketiga adalah turunkan harga dan perbaiki ekonomi. Karena dari G30 SPK itu banyak sekali penjarahan, ya. Akhirnya ekonominya turun. Kemudian harganya naik, terjadi inflasi. Nah, dengan adanya Tritura ini, pemerintah mengambil jalan konkret untuk memenuhi Tritura dengan dikeluarkannya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret dari Insinyur Soekarno ke Soeharto, yang masa itu sebagai Panglima Angkatan Darat. Jadi Pak Soeharto itu Panglima dari TNI yang menyelamatkan masa G30 SPK. Karena ada Tritura, makanya Pak Soekarno memberikan mandat kepada Pak Soeharto untuk memimpin Indonesia. Nah, masa ini berakhir. Jadi masa demokrasi terpimpin berakhir dan berganti dengan demokrasi Pancasila atau demokrasi atau masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Sebelum Budia lanjutkan, ya maaf ya Budia sambil bercerita, karena ini memang cerita ya. Demokrasi parlementer, kemudian demokrasi terpimpin itu masanya Soekarno. Sekarang ke masanya Pak Soeharto ya. Demokrasi Pancasila dilaksanakan pada masa Orde Baru, yaitu dengan presidennya adalah Soeharto ya. Kemudian demokrasi Pancasila dijalankan dengan musyawarah. Musyawarah ini tercermin dari adanya MPR yang mengangkat dan memberhentikan presiden. MPR yang menjadi lembaga tertinggi negara. Jadi di demokrasi Pancasila ini MPR menjadi lembaga tertinggi negara karena mengedepankan musyawarah. Kan MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya. Nah, dalam masa demokrasi Pancasila atau Orde Baru ini terjadi penyelewengan, ya. Terjadi penyelewengan undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya adalah kamu kemarin sudah paham penyelewengannya ada apa saja? Presiden menjabat terlalu lama ya. Menjabat terlalu lama. Kemudian partai tidak berkembang. Hanya ada partai tunggal ya. Hanya ada partai tunggal yaitu Golkar. Jadi partai tidak berkembang. Kemudian adanya KKN, adanya praktik KKN, kolusi dan nepotisme. Kemudian yang keempat ada kurang dihargainya kebebasan berpendapat. Jadi pada masa Orde Baru, pada masa Pak Soeharto yang dimandati oleh Pak Soekarno melalui Super Semar, beliau menjalankan yang namanya MPR menjadi lembaga tertinggi negara, kemudian tetapi ada penyelewengan. Presiden menjabat terlalu lama dan partai tidak berkembang serta banyaknya praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta kurang dihargainya kebebasan berpendapat yang memunculkan adanya masa pendemo reformasi ya, demo reformasi menuntut kembali ditegakkannya
Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah banyak diselewengkan. Akhirnya masa itu demo tahun 1998 akhirnya berganti menjadi demokrasi Pancasila masa reformasi, ya. Pancasila masa reformasi 1998 sampai sekarang. Jadi demo reformasi itu mengakhiri masa Orde Baru atau demokrasi Pancasila. Nah, di sini kemudian demokrasi Pancasila masa reformasi yang terjadi sekarang, gitu ya. Yang terjadi sekarang seperti yang sekarang, gitu ya. Ada banyak partai, kemudian ada pemilu. MPR bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara, ya. MPR bukan lagi lembaga tertinggi, cuma masih sama kedudukannya dengan DPR. MPR bukan lagi lembaga tertinggi, kemudian diselenggarakan